Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, saya dari kelompok 5, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis risiko dan strategi mitigasi di rumah sakit umum daerah. Adapun anggota kelompok kami yaitu berjumlah 5 orang. Yang pertama adalah Surita Tiraninda, yang kedua ada Ervita, yang ketiga ada Fardila Wardana, yang keempat ada Maya Merina, dan yang terakhir saya sendiri, Nur Aisyah. Baik, selanjutnya ada identifikasi risiko. 1. Risiko tinggi, seperti keterlambatan pelayanan IGD, kekurangan APD saat wabah flu. 2. Risiko sedang, seperti kerusakan mesin CT scan. Yang ketiga, risiko rendah, seperti tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan. Selanjutnya ada matriks biaya versus risiko. Ada biaya dan risiko. Biayanya ada tinggi, sedang, rendah, sedangkan risikonya ada rendah, sedang, tinggi. Dan ada tanda berwarna merah, kuning, dan hijau. Merah artinya risiko tinggi, kuning artinya risikonya sedang, dan yang warna hijau artinya risiko rendah. Masalah yang pertama ada tanda berwarna kuning, pertimbangan terbatas dengan biaya tinggi, dan risiko sedang, yaitu kerusakan CT scan dengan biaya 500 juta. Yang kedua ada warna hijau, tidak prioritas dengan biaya sedang, dan risiko rendah, yaitu tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan dengan biaya 150 juta. Yang ketiga ada tanda berwarna merah, yaitu prioritas utama dengan biaya sedang dan risiko tinggi, yaitu kekurangan APD saat flu dengan biaya 200 juta. Yang terakhir ada tanda berwarna merah, yaitu prioritas utama dengan biaya rendah dan risiko tinggi, yaitu keterlambatan pelayanan IGD dengan biaya 50 juta. Baik, selanjutnya ada strategi mitigasi. 1. Keterlambatan pelayanan IGD dengan risiko tinggi biaya rendah. Seperti 1. Menerapkan sistem triase digital untuk memilah pasien berdasarkan tingkat urgensi. Yang kedua, menambah tenaga medis cadangan atau on-call terutama pada jam sibuk. Yang ketiga, ada optimalisasi alur administrasi, contohnya pendaftaran cepat, dokumen elektronik. Yang keempat, membuat SOP pelayanan darurat yang singkat, jelas, dan konsisten dijalankan. Yang kedua, ada kerusakan mesin CT scan dengan risiko sedang biaya tinggi. Seperti 1. Menyusun jadwal preventif maintenance secara rutin. Yang kedua, menjalin kontrak servis dengan vendor resmi untuk perbaikan cepat. Yang ketiga, menyediakan anggaran darurat khusus peralatan kritis. Yang keempat, menyusun kerjasama dengan rumah sakit rujukan atau layanan sewa CT scan mobile sebagai cadangan. Selanjutnya ada strategi mitigasi, yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga ada kekurangan APD saat wabah flu dengan risiko tinggi, biaya sedang. Seperti 1. Membuat stok buffer APD minimal 3 bulan. 2. Menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok untuk menghindari keterlambatan distribusi. Yang ketiga, menggunakan APD reusable, contohnya masker N95 reusable, hazmat sterilizable. Yang keempat, membentuk tim logistik khusus untuk memantau distribusi dan ketersediaan APD secara real-time. Yang keempat, tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan dengan risiko rendah biaya sedang. Seperti 1. Memperbaiki alur pendaftaran dan antrian dengan sistem digital atau online booking. Yang kedua, menyediakan layanan informasi pasien, contohnya help desk atau chatbot untuk komunikasi lebih cepat. Yang ketiga, ada mengadakan survei kepuasan pasien berkala sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, ada melakukan pelatihan service excellent bagi staf frontliner dan tenaga medis. Selanjutnya ada contingency planning atau rencana cadangan. 1. Keterlambatan pelayanan IGD. Jika sistem triase digital tidak bisa diterapkan, gunakan sistem rujukan cepat ke rumah sakit terdekat untuk pasien kritis. Yang kedua, kerusakan mesin CT scan. Jika preventive maintenance gagal dijalankan, sediakan layanan radiologi alternatif, misalnya WSG atau MRI untuk kasus yang memungkinkan. Yang ketiga, kekurangan APD saat wabah flu. Jika stok buffer tidak bisa dibuat, lakukan manajemen penggunaan APD dengan prioritas untuk tenaga medis di area berisiko tinggi, contohnya IGD, ICU, ruang isolasi. Yang keempat, ketidakpuasan pasien rawat jalan. Jika sistem digital antrian tidak dapat diterapkan, buka layanan konsultasi online atau telemedicine sebagai alternatif bagi pasien yang tidak ingin menunggu lama di rumah sakit. Selanjutnya ada cost risk analysis.
Satu, keterlambatan pelayanan IGD seperti satu, biaya rendah, contohnya penambahan SDM sistem digital. Yang kedua, manfaat sangat besar, contohnya turunkan mortalitas, kepuasan pasien meningkat, sangat cost efektif. Yang kedua, ada kekurangan APD seperti satu, biaya sedang, contohnya stok buffer, kontrak pemasok. Yang kedua, ada manfaat besar, contohnya turunkan infeksi nakes, keberlangsungan layanan terjamin, investasi layak. Baik, adapun kesimpulan presentasi kami, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama yang perlu diprioritaskan adalah keterlambatan pelayanan IGD dan kekurangan APD saat wabah flu karena berdampak besar terhadap keselamatan pasien dan tenaga medis. Langkah mitigasi seperti penerapan sistem digital, peningkatan SDM, serta penyediaan stok APD terbukti cost efektif dan layak diterapkan. Selain itu, strategi cadangan seperti sistem rujukan cepat, layanan radiologi alternatif, dan konsultasi online memastikan pelayanan tetap berjalan meski terjadi kendala. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko ini mampu meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan, serta kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi situasi darurat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.